Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bertemu lagi dan kembali belajar bersama Pak Guru. Hari ini anak-anak akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar tentang keterhubungan antar gagasan dan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dan tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu menentukan keterkaitan antar gagasan dengan benar. Dengan membaca, anak-anak dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran dengan benar. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, yang Pak Guru banggakan, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang harus kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Apakah anak-anak pernah melihat tradisi ini? Mari kita pelajari bersama tentang tradisi ini. Mari kita perhatikan dan membaca bersama teks bacaan yang berjudul Fahumbo Batu. Masyarakat Indonesia yang majemuk membuat budayanya beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah tradisi lompat batu di Nias. Tradisi yang berasal dari suku Nias yang tinggal di Pulau Nias sebelah barat Pulau Sumatera ini memang terbilang unik. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo Batu sudah menjadi ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu yang disusun hingga mencapai ketinggian 2 meter dan ketebalan 40 cm ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Tidak semua masyarakat suku Nias melakukan tradisi ini. Hanya mereka yang berada di Nias Selatan, khususnya di daerah Teluk Dalam, yang melakukan tradisi akrobatik ini. Hal tersebut disinyalir karena perbedaan budaya nenek moyang atau leluhur masyarakat Nias. Tradisi Fahumbo diwariskan turun-temurun di setiap keluarga dari ayah kepada anak lelakinya. Akan tetapi, tidak semua pemuda Nias sanggup melakukannya meskipun sudah berlatih dari kecil. Masyarakat Nias percaya bahwa selain latihan, ada unsur magis dari roh leluhur di mana seseorang dapat berhasil melompati batu dengan sempurna. Tradisi Fahumbo Batu tidak hanya memberikan kebanggaan
bagi seorang pemuda Nias, tetapi juga untuk keluarga mereka. Keluarga yang anaknya telah berhasil dalam Fahumbo Batu, maka akan mengadakan pesta dengan menyembelih beberapa ekor ternak. Nah, baik anak-anak, setelah anak-anak membaca teks yang berjudul Fahumbo Batu, masih ingatkah anak-anak bagaimana cara mencari gagasan pokok pada suatu paragraf? Mari kita temukan gagasan pokok dan pendukung setiap paragraf pada bacaan Fahumbo Batu di atas. Pada paragraf pertama yang tadi telah dibacakan, gagasan pokoknya yaitu masyarakat Indonesia mempunyai ciri khas dan budaya yang beragam. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu kalimat yang tidak memuat gagasan pokok tadi. Anak-anak bisa membaca gagasan pendukungnya. Kita lanjutkan paragraf kedua. Gagasan pokok paragraf kedua yaitu tradisi melompat batu dilakukan di daerah Nias, khususnya Teluk Dalam. Sedangkan gagasan pendukungnya, kalimat yang tidak memuat gagasan pokok. Anak-anak juga bisa membacanya nomor 1 sampai nomor 3 ini. Kemudian paragraf ketiga, setelah tadi anak-anak membaca gagasan pokok pada paragraf ketiga, yaitu tradisi Fahumbo diwariskan turun-temurun di setiap keluarga dari ayah kepada anak lelakinya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah kalimat yang lain yang tidak memuat gagasan pokoknya. Kemudian paragraf yang keempat, gagasan pokoknya, atraksi Fahumbo Batu merupakan kebanggaan bagi seorang pemuda Nias dan keluarganya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah kalimat yang tidak memuat gagasan pokok ini. Baik anak-anak, setelah anak-anak mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak diharapkan mampu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan. Baik anak-anak, perhatikan gambar ini. Menurut anak-anak, apa yang sedang anak ini lakukan? Nah, pada gambar pertama, anak tersebut berteriak di lapangan sepak bola. Sedangkan pada gambar kedua, berteriak di dalam kamar mandi. Ternyata suara teriakan anak itu terdengar berbeda. Mengapa hal itu terjadi? Pernahkah kalian melakukan hal tersebut? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan itu, mari kita simak penjelasan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan dapat juga diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu.
kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Baik anak-anak, lalu apa yang dimaksud dengan gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Kemudian, apa itu gema? Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Baik anak-anak, setelah mempelajari pemantulan dan penyerapan bunyi, mari kita laksanakan untuk melakukan evaluasi. Anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi ini di buku tulis anak-anak. Anak-anak sebelumnya menulis soalnya terlebih dahulu, baru menjawabnya. Silahkan anak-anak tulis menggunakan tulisan yang rapi sehingga memudahkan anak-anak untuk mempelajarinya kembali. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang keberagaman di Indonesia dan keterhubungan antar gagasan. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus membudayakan saling tolong-menolong terhadap sesama. Dan tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahaminya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.